Kita tumbuh besar dengan ajaran, rajin pangkal pandai, hemat pangkal kaya. Kita diajari bahwa semakin keras kamu bekerja, semakin besar peluangmu untuk sukses. Semakin pagi kamu bangun, semakin besar pula rezekimu. Semakin sibuk kamu terlihat, semakin tinggi pula nilai hidupmu. Tapi coba kita renungkan sejenak, kalau memang rajin adalah kunci utama kekayaan, kenapa orang paling kaya justru jarang terlihat sibuk? Kenapa justru banyak orang paling lelah bekerja, yang hidupnya terus berjuang dari hari ke hari, tanpa pernah benar-benar merasa cukup? Dan di sisi lain, ada orang yang terlihat santai, banyak rebahan, bahkan kadang malas-malasan. Tapi saldo rekeningnya stabil, investasinya jalan, dan hidupnya tenang. Apakah ini ketidakadilan? Atau mungkin, kita selama ini salah memahami arti kerja keras dan kekayaan? Nah, buat kamu yang merasa bukan tipe pekerja keras, yang lebih suka berpikir daripada berkeringat, yang lebih sering menunda-nunda daripada menyelesaikan, dan kadang merasa malas adalah sifat alamimu, tenang, jangan langsung pesimis. Karena kabar baiknya, untuk jadi kaya, kamu tidak harus rajin. Iya, kamu tidak salah dengar. Kamu boleh tidak terlalu rajin, asal kamu tahu caranya bekerja dengan cerdas. Kamu tidak harus bangun jam 5 pagi, asal kamu tahu di mana letak leverage terbesarmu. Kamu tidak harus mengisi setiap jam dengan aktivitas, asal kamu bisa membangun sistem yang terus bekerja, bahkan saat kamu diam. Warren Buffett pernah berkata, "If you don't find a way to make money while you sleep, you will work until you die." Jika kamu tidak menemukan cara menghasilkan uang saat kamu tidur, kamu akan bekerja sampai mati. Jadi pada video kali ini, kita akan menyelami kenapa kerja keras bukan satu-satunya jalan menuju kekayaan. Kita akan bahas bagaimana orang biasa bahkan yang sering dicap malas, bisa membalik keadaan dan membangun kekayaan dengan pendekatan yang berbeda. Kita akan bongkar 5 kenyataan yang tidak diajarkan di bangku sekolah. Bahwa kekayaan bukan hanya soal usaha, tapi arah, bukan hanya soal keringat, tapi strategi. Jadi, kalau kamu merasa tidak cukup rajin untuk jadi kaya, video ini wajib kamu tonton sampai akhir. Karena mungkin, kamu tidak malas. Kamu hanya perlu cara yang lebih cerdas. Rajin bukan jaminan kaya. Di dunia nyata, kenyataan sering tidak seindah teori. Kita diajari untuk rajin, bangun pagi, kerja keras, terus bergerak. Tapi semakin kita dewasa, semakin kita sadar, kerajinan bukan jaminan kekayaan. Coba perhatikan, petani di desa bangun sebelum matahari muncul. Mereka mencangkul, menanam, mengangkat karung demi karung dengan tangan sendiri. Panas, hujan, mereka tetap kerja. Rajin, sangat. Tapi saat panen tiba, hasilnya hanya cukup untuk makan dan membayar utang pupuk. Lihat juga sopir truk yang menyusuri malam, membawa muatan ratusan kilogram, dengan badan letih dan mata setengah terpejam. Bekerja terus, tanpa waktu istirahat yang pasti. Rajin, luar biasa. Tapi gajinya habis sebelum tanggal tua datang. Atau ibu-ibu penjual sayur keliling yang dorong gerobak sejak subuh. Teriak dari gang ke gang, dari pintu ke pintu. Tidak ada libur, tidak ada jaminan laku. Tapi mereka tidak berhenti. Rajin, jangan ditanya. Tapi apakah mereka kaya? Tidak. Mereka bertahan hidup, dan itulah yang menyakitkan. Dunia tidak memberi imbalan kekayaan hanya karena kamu rajin. Karena rajin saja, tanpa arah, tanpa sistem, tanpa strategi. Hanyalah kerja keras yang berulang. Seperti berlari di treadmill. Capek, tapi tetap di tempat. Lalu, bandingkan dengan seseorang yang hanya mengetik beberapa jam sehari. Membuat satu kursus digital, lalu membiarkannya dijual otomatis. Dia mungkin terlihat santai, tapi penghasilannya mengalir terus. Bahkan saat dia tidur, sistemnya tetap bekerja. Atau investor yang hanya membaca laporan keuangan dan menaruh uang di saham yang tepat. Bukan kerja fisik, tapi kerja pikiran. Bukan sibuk di luar, tapi sibuk membangun sistem di dalam. Lantas, apa yang membedakan mereka dengan orang-orang yang rajin secara tradisional? Satu kata, leverage. Orang-orang yang kaya bukan karena mereka lebih rajin,
Tapi karena kerja mereka punya daya ungkit, mereka menciptakan sistem yang bisa jalan tanpa mereka harus hadir terus-menerus. Warren Buffett, dalam salah satu kuliahnya, pernah berkata, "The best investment you can make is in yourself." Investasi terbaik yang bisa kamu lakukan adalah pada dirimu sendiri. Dan itulah bedanya, orang kaya membangun kapasitas. Bukan sekadar bekerja, tapi membentuk fondasi. Agar kerja mereka punya dampak jangka panjang. Mereka tahu bahwa waktu itu terbatas. Jadi mereka menciptakan cara agar waktu bisa dilipat gandakan lewat sistem, teknologi, atau tim. Sementara itu, orang yang hanya mengandalkan kerajinan tanpa strategi, selamanya akan terjebak dalam lingkaran kerja untuk bertahan. Jadi, jika kamu merasa sudah rajin tapi belum kaya, mungkin saatnya bertanya, apakah kerja kerasmu sedang menumbuhkan sesuatu? Atau hanya menjaga supaya kamu tidak jatuh? Karena dalam hidup ini, bukan yang paling sibuk yang jadi pemenang, tapi yang paling cerdas mengarahkan usahanya. Kaya itu soal strategi, bukan sekadar keringat. Banyak orang mengira, semakin banyak waktu yang dihabiskan untuk bekerja, semakin cepat pula kekayaan datang. Padahal, orang terkaya di dunia justru tidak bekerja 12 jam sehari. Mereka bukan manusia super. Mereka hanya tahu satu hal penting. Kekayaan dibangun dengan strategi, bukan semata keringat. Coba bayangkan dua orang dengan pekerjaan berbeda. Yang pertama adalah tukang parkir. Ia berdiri dari pagi sampai malam. Setiap mobil yang datang, ia beri aba-aba. Setiap motor yang keluar, ia ucapkan hati-hati. Dari pagi sampai malam, ia dapat uang. Tapi besok, harus kerja lagi dari nol. Yang kedua adalah penulis buku. Ia menulis dalam 2 bulan, lalu bukunya terbit dan dijual kemana-mana. Tiap orang yang beli bukunya, dia dapat royalti. Tiap bukunya dipakai seminar, dia dapat nama dan panggilan kerja sama. Penulis buku mungkin terlihat lebih santai, tapi penghasilannya berlipat-lipat dari orang yang lebih sibuk secara fisik. Apa bedanya? Yang satu bekerja aktif, yang lain membangun aset. Yang satu menghasilkan uang selama bekerja, yang lain menciptakan sesuatu yang menghasilkan uang, meski dia tidak sedang bekerja. Itulah kekuatan strategi. Bukan berarti tidak kerja keras, tapi kerja kerasnya mengarah ke sesuatu yang tumbuh. Warren Buffett pernah berkata, "Someone sitting in the shade today because someone planted a tree a long time ago." Seseorang bisa berteduh hari ini karena ada yang menanam pohon sejak lama. Strategi adalah pohon yang kamu tanam. Keringatmu tetap penting, tapi bukan untuk menyiram rumput liar, melainkan untuk menumbuhkan satu pohon besar yang suatu hari akan menaungi hidupmu sendiri. Jadi kalau selama ini kamu merasa belum cukup rajin, tenang, mungkin kamu hanya belum menemukan pohon yang perlu kamu tanam. Dan itu bukan soal fisik, tapi arah. Bukan kecepatan, tapi ketepatan. Malas itu bisa jadi ciri orang efisien. Ini mungkin terdengar kontroversial, tapi kadang, orang malas itu justru punya potensi besar untuk jadi kaya. Kenapa? Karena orang malas, secara alami, mencari jalan pintas yang lebih efisien. Mereka tidak suka ribet. Mereka tidak mau kerja 2 kali. Mereka tidak tahan dengan aktivitas yang buang-buang waktu. Dan karena itulah, mereka sering menemukan solusi yang lebih cerdas. Pikirkan ini, banyak penemuan besar lahir karena orang merasa malas melakukan hal yang sama berulang kali. Remote TV diciptakan karena orang malas bangun dari sofa. Mesin cuci diciptakan karena mencuci manual itu melelahkan. Aplikasi pesan makanan diciptakan oleh orang yang malas masak. Orang malas yang punya visi tidak akan selamanya diam. Mereka akan menciptakan sistem agar tetap bisa hidup nyaman, tanpa harus kerja terus-menerus. Itu sebabnya, dalam dunia bisnis dan teknologi, banyak solusi terbaik diciptakan oleh orang-orang yang terlihat malas, tapi berpikir jauh lebih dalam. Mereka tidak ingin bekerja keras terus-menerus. Jadi mereka kerja keras sekali saja untuk menciptakan sistem yang akan bekerja selamanya. Warren Buffett juga punya sudut pandang menarik soal ini. Ia pernah berkata, "I always look for people who are lazy to do a hard job,
Because they will find an easy way to do it. Saya selalu mencari orang malas untuk melakukan pekerjaan sulit, karena mereka akan menemukan cara mudah untuk menyelesaikannya. Tentu, ini bukan pembelaan untuk kemalasan yang total. Tapi pesan utamanya adalah, kalau kamu merasa bukan tipe yang suka kerja keras, jangan kecil hati. Gunakan energimu untuk memikirkan sistem, cara, dan ide. Bukan sekadar mengulang pekerjaan, karena dalam dunia nyata, orang paling sukses bukan yang paling sibuk, tapi yang paling efisien. Jadi kalau kamu suka rebahan, malas ribet, tapi punya otak yang kreatif, mungkin kamu cuma butuh satu ide brilian untuk mengubah nasibmu. Kerja cerdas itu lebih kaya dari kerja keras. Ada yang bilang, kalau mau kaya, kerja lebih keras dari orang lain. Tapi coba lihat dunia hari ini. Apakah yang paling keras kerjanya adalah yang paling kaya? Jawabannya, tidak selalu. Lalu, siapa yang jadi kaya? Orang yang kerja dengan cara berbeda, lebih cerdas, lebih terarah. Kerja cerdas bukan berarti menghindari kerja keras. Tapi kerja cerdas adalah menggunakan waktu dan tenaga untuk hal yang punya dampak paling besar. Alih-alih mengerjakan semua hal sendiri, orang yang kerja cerdas akan bertanya, apa yang bisa saya otomatisasi, delegasikan, atau hilangkan sekalian, alih-alih kerja 12 jam demi tambahan gaji lembur. Orang yang kerja cerdas akan berpikir, apa yang bisa saya buat hari ini, agar bisa terus menghasilkan di masa depan. Banyak orang kerja keras bertahun-tahun tanpa kemajuan berarti, karena mereka tidak pernah berhenti untuk menilai, apakah kerja saya ini benar-benar mengarah ke kebebasan, atau hanya menjaga supaya hidup tetap jalan. Itulah bedanya orang sibuk dan orang strategis. Yang satu kelelahan, yang satu menghasilkan. Orang kaya bukan hanya mengandalkan kekuatan otot, tapi kekuatan otak. Bukan hanya bergerak, tapi bergerak ke arah yang tepat. Warren Buffett pernah berkata, "If you don't find a way to make money while you sleep, you will work until you die." Jika kamu tidak menemukan cara menghasilkan uang saat tidur, kamu akan bekerja seumur hidup. Dan itulah inti kerja cerdas. Menciptakan penghasilan yang tidak terikat pada jam kerja. Entah itu lewat investasi, bisnis yang bisa jalan sendiri, aset digital, atau sistem kerja yang scalable. Kerja cerdas adalah kerja satu kali yang bisa dibayar berkali-kali. Jadi, kalau kamu tidak merasa cukup rajin, berhentilah merasa bersalah. Mulailah bertanya, bagaimana saya bisa menciptakan satu hal yang terus bekerja untuk saya? Bahkan saat saya tidur, karena di dunia ini, bukan siapa yang paling capek yang menang, tapi siapa yang paling pandai mengelola tenaganya. Kaya itu bukan urusan lelah, tapi urusan pola pikir. Mari kita bicara jujur, kalau kekayaan ditentukan dari seberapa lelah seseorang, maka tukang bangunan akan lebih kaya dari direktur. Petani akan lebih kaya dari pengusaha properti. Sopir ojek online akan lebih kaya dari investor saham. Tapi kenyataannya tidak begitu, karena kekayaan bukan soal seberapa keras tubuhmu bekerja, tapi seberapa tepat arah pikiranmu berjalan. Orang kaya berpikir dengan pola berbeda. Mereka tidak melihat uang sebagai hasil akhir, melainkan sebagai alat, sebagai kendaraan, sebagai pengungkit. Mereka tahu bahwa waktu adalah aset paling berharga. Dan karena itu, mereka tidak menukar seluruh waktu mereka untuk uang. Mereka menggunakan waktu untuk menciptakan sesuatu yang lebih besar dari sekadar gaji. Pola pikir orang kaya berbeda sejak awal. Saat orang biasa berpikir, berapa besar gaji yang bisa saya dapat? Orang kaya berpikir, apa yang bisa saya ciptakan agar orang lain mau membayar saya? Saat orang biasa takut gagal, orang kaya melihat kegagalan sebagai bahan bakar, bukan batu penghalang. Itulah mengapa tak semua orang rajin menjadi kaya. Tapi banyak orang dengan cara pikir berbeda, justru menyalip jauh ke depan. Warren Buffett menekankan pentingnya pola pikir dalam banyak kesempatan. Ia pernah berkata, "The best investment you can make is in yourself." Investasi terbaik yang bisa kamu buat adalah pada dirimu sendiri. Dan investasi pada diri bukan berarti kamu harus bekerja sampai tak tidur, tapi kamu mengembangkan cara berpikir, cara melihat peluang, dan membangun pola yang benar. Karena pada akhirnya,
Kekayaan sejati tumbuh dari pola pikir yang tepat, bukan dari kelelahan tanpa arah. Kabar baiknya, jadi kaya tak harus selalu rajin. Jadi buat kamu yang sering merasa malas, yang tidak suka ikut lomba siapa paling sibuk, yang lebih suka berpikir daripada berlari, kabar baiknya adalah, kamu tetap bisa kaya, asal kamu tahu caranya, asal kamu arahkan kemalasanmu untuk menciptakan efisiensi. Asal kamu tanam strategi, bukan sekadar menggali lubang kerja keras yang sama setiap hari. Ingat, dunia ini tidak adil, tapi justru karena itu, orang yang berpikir berbeda bisa menang lebih cepat. Dan kalau kamu mau jadi salah satunya, mulailah sekarang, bukan dengan bekerja lebih keras, tapi dengan berpikir lebih tajam. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, agar kamu tidak ketinggalan video-video inspiratif selanjutnya. Kalau menurutmu video ini membuka pikiran, bagikan ke temanmu yang sedang butuh semangat dan harapan baru. Karena mungkin, mereka juga butuh tahu bahwa untuk jadi kaya, tak perlu selalu rajin. Sampai jumpa di video selanjutnya.